Halo, perkenalkan nama saya Andi Gustaf Dopong, NIM 2123716431, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancang Jalan dan Jembatan, Politeknik Jepang. Di video kali ini saya akan menjelaskan perhitungan biaya operasi kendaraan menurut Pedoman Konstruksi Bangunan PDT 15/2005 bagian B. Nah, di sini secara khusus perhitungan biaya operasi kendaraan bagian yang pertama yaitu biaya tetap paling kos. Nah, di sini untuk perhitungan langkah yang pertama adalah mengumpulkan data-data sebagai berikut. Nah, di sini untuk yang pertama jenis bahan bakar. Nah, untuk bahan bakar juga di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada bensin, solar, dan juga oli. Nah, untuk bensin di sini, nah jadi ini untuk harga dari semua bahan bakar ini di sini diambil dari Nusa Tenggara Timur, secara khusus pada wilayah Kota Kupang. Nah, sehingga di sini bensin di sini harga per liter adalah 10.000. Setelah itu solar yaitu 6.500, dan juga oli untuk beberapa jenis kendaraan itu ada harganya 5.000, 7.000, dan untuk sampai truk berat itu harganya per liter. Nah, di sini ada juga harga kendaraan baru. Di sini juga diambil dari Kota Kupang, yaitu beberapa jenis kendaraan baru. Di sini harganya yaitu 175 juta per kendaraan. Ada berbagai jenis kendaraan dengan berbagai macam harga variasi. Nah, untuk upah tenaga kerja, upah tenaga pemeliharaan dari setiap kendaraan ini diambil dari UMR untuk wilayah yang saya tinggal yaitu Kota Kupang. Di sini untuk per jam itu 11.721 rupiah per jam. Untuk harga bahan baru untuk setiap jenis kendaraan itu ada berbagai jenis, berbagai macam variasi harga, ada 500-an sampai 3 juta untuk harga bahan baru untuk per kendaraan. Setelah itu data yang dikumpulkan adalah berat kendaraan total. Nah, untuk berat kendaraan total ini diambil dari pedoman yang tadi sudah dibuka, yaitu pedoman PDT 2015 B. Dari sini untuk datanya diambil berdasarkan pedoman. Nah, di sini diambil persis. Setelah itu di sini kita ambil semuanya. Nah, sehingga di sini datanya sebagai berikut. Untuk beberapa jenis kendaraan itu nilai minimum itu 5, nilai maksimum itu 100 km per jam. Oke, setelah itu kita akan masuk dalam perhitungan biaya konsumsi bahan bakar. Nah, untuk langkah pertama dalam perhitungan ini adalah kecepatan rata-rata lalu lintas. Nah, di sini pada waktu survei, yaitu lokasi yang disurvei adalah Jalan Pietalo, Jembatan Liliba, Kota Kupang. Nah, pada hari yaitu tahun lalu, pada hari Rabu 18 Oktober 2023, jam yang kami survei adalah dari jam 6 sampai jam 7 WITA sore. Nah, di sini juga dibagi menjadi beberapa golongan kendaraan berat. Dari bus besar sampai truk berat itu masuk kendaraan berat, sedan sampai bus kecil itu masuk kendaraan. Dan di sini juga kecepatan rata-ratanya diambil untuk berbagai jenis kendaraan. Nah, sehingga di sini didapat 12,30 untuk kendaraan ringan, kecepatannya kilometer per jam. Untuk kendaraan berat itu 12,18 km per jam. Oke, setelah itu kita akan masuk dalam perhitungan kecepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata ini dihitung menggunakan rumus AR sama dengan 0,0128 kali dengan V bagi dengan C. Dari sini keterangannya AR itu percepatan rata-rata. Untuk V itu volume lalu lintas dalam satuan SMP per jam. Setelah itu C itu kapasitas jalan.
Nah, di sini volume lalu lintas yang diambil berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, yaitu 2007,5 SMP per jam. Untuk kapasitas jalan juga sebagai berikut: 1960,2 per SMP per jam. Nah, sehingga di sini didapat percepatan rata-rata. Di sini menggunakan rumus 0,0128 kali V bagi C. Nah, sehingga di sini didapat hasil 0,013 SMP per jam. Berikut masuk dalam perhitungan simpang baku percepatan. Nah, untuk perhitungan ini digunakan rumus SA sama dengan SA max dikali dengan 1,04 dibagi dengan 1 ditambah dengan A0 tambah dengan A1, setelah itu dikali dengan B per C. Nah, untuk setiap keterangan dapat dilihat untuk SA yang dihitung adalah simpang baku percepatan digunakan satuan meter per sekon kuadrat. Setelah itu kita akan masuk dalam perhitungan. Data yang dibutuhkan dalam perhitungan ini adalah nilai SA max, yaitu didapat 0,75, untuk A0 itu 5,140, setelah itu untuk A1 adalah min 8,264, setelah itu untuk volume kendaraan dari sini yaitu 2005,5, untuk C yaitu kapasitas jalan di sini 1960,2. Nah, untuk perhitungan di sini karena rumusnya terlalu panjang, maka kita uraikan satu-satu. Untuk pangkatnya kita hitung terlebih dahulu di kolom yang berbeda, yaitu B tambah C dikali dengan D. Nah, sehingga didapat min 3,199. Nah, untuk E pangkat B tambah C dikali dengan D per C itu didapat 0,014. Nah, sehingga di sini hasil perhitungan SA menggunakan rumus yang di atas didapat hasil 0,749. Berikut kita akan masuk dalam bagian yang keempat, tanjakan dan turunan. Tabel yang keempat ini adalah aliran vertikal yang direkomendasikan pada berbagai medan jalan. Nah, sehingga di hasil survei di situ di kondisi jalan, yaitu Jalan Piatatalo, Jembatan Liliba itu termasuk dalam kondisi medan datar. Nah, sehingga di sini nilai yang kita akan gunakan adalah yaitu datar. Untuk tanjakan rata-rata itu 2,5, turunan rata-rata itu min 2,5. Setelah itu derajat tikungan juga, ini juga berdasarkan pedoman. Jadi ini untuk tabel 4 ini diambil dari pedoman yang tadi PDT 2005 bagian B tadi itu. Derajat tikungan adalah 5. Oke, yang berikut adalah biaya konsumsi bahan bakar minyak. Di sini dihitung menggunakan rumus BI BBMJ sama dengan KBBMJ MI dikali dengan B KBBMJ. Nah, untuk keterangan dapat dilihat. Nah, sehingga di sini data yang perlu kita siapkan adalah tabel konstanta dan koefisien parameter model konsumsi BBM. Nah, untuk ini tabel diambil dari metode panduan tadi, yaitu nilai konstanta dan koefisien parameter model konsumsi BBM. Nah, untuk ini yang akan digunakan untuk perhitungan nanti. Oke, kita akan masuk kembali ke file Excel. Nah, untuk biaya konsumsi bahan bakar minyak di sini dihitung menggunakan rumus yang tadi, yaitu KBBMI. Untuk nilai ini dihitung menggunakan rumus yang di atas, yaitu 0,149 dan seterusnya sampai dengan berat 0,734. Nah, ini dihitung menggunakan rumus yang ini. Oke, setelah itu untuk KBBMJ rupiah per liter, ini diambil dari data sekunder yang tadi di atas. Nah, untuk per liter itu harganya berapa? Nah, di sini untuk berbagai macam kendaraan
untuk sedan itu per liter itu 10.000, dan seterusnya sampai dengan truk berat itu 6.500. Nah, sehingga di sini didapat hasil biaya konsumsi bahan bakar minyak untuk kendaraan sedan itu 1.490,6 rupiah per kilometer. Ini dihitung menggunakan rumus D sama dengan, untuk rumus B kali C. Jadi ini dikali dengan KBBM, ini dikali dengan biaya bahan bakar minyak. Oke, didapat hasil sebagai berikut. Untuk sedan itu 1.490,78 rupiah per kilometer, dan sampai truk berat digunakan rumus yang sama, yaitu 4.742,96 rupiah per kilometer. Oke, yang berikut biaya konsumsi oli. Yang pertama, biaya konsumsi oli dihitung menggunakan persamaan BOI sama dengan KOI dikali dengan HOI. Nah, untuk keterangan dapat dilihat untuk konsumsi oli KO, konsumsi oli untuk masing-masing jenis kendaraan dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi untuk persamaan ini akan digunakan untuk perhitungan nilai KO. Setelah itu untuk persamaan OHKI adalah sebagai berikut. Ini untuk kehilangan oli akibat kontaminasi dihitung sebagai berikut. Oke, setelah itu untuk tabel yang ini itu diambil dari panduan. Terdapat pada panduan di sini sudah disesuaikan dengan jenis kendaraan, dari sampai sedan sampai truk berat. Oke, untuk perhitungan dari biaya oli dengan nilai OHKI, sehingga di sini didapat dihitung menggunakan data yang di atas, sehingga di sini didapat hasil untuk BUI didapat dari rumus yang ada. Jadi di sini dari ini tabel dihitung menggunakan rumus yang tadi di atas di setiap masing-masing perhitungan. Nah, setelah itu untuk BOI di hasil akhirnya adalah untuk mobil sedan itu hasilnya 13,18 rupiah per kilometer. Sampai dengan kendaraan truk berat itu didapat hasil 616,91 rupiah per kilometer. Oke, setelah itu kita akan masuk dalam biaya konsumsi suku cadang. Yang pertama, biaya konsumsi suku cadang. Untuk biaya konsumsi suku cadang dihitung menggunakan rumus BPI sama dengan PI kali HKBI per 1 juta. Nah, di sini dapat dilihat keterangannya sebagai berikut. Yang kedua, nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru. Di sini dihitung menggunakan rumus yang dibuat menggunakan warna kuning. Nah, untuk tabel yang ini juga dari panduan. Dari panduan. Oke, setelah itu kita akan masuk dalam perhitungan jenis PI. Nah, PI ini juga dihitung menggunakan rumus yang tadi sudah di atas. Nah, untuk nilai PI dihitung menggunakan rumus yang ini, sehingga didapat nilai PI untuk setiap jenis kendaraan. Untuk mobil sedan itu 4,204 sampai dengan truk berat itu didapat hasil 1,203. Jadi untuk perhitungan yang ini disesuaikan dengan rumus yang sudah di atas di setiap kolom yang sudah disediakan. Oke, sekarang kita akan masuk dalam perhitungan biaya suku cadang. Biaya suku cadang untuk masing-masing jenis kendaraan, untuk sedan sampai truk berat, dapat hasil nilai biaya cukup cadang
Untuk mobil sedan itu didapat hasil 735,78 dengan satuan tadi poin per juta. Jadi didapat hasil sedan itu 735,87 sampai truk berat itu 1041,98. Nah, di sini dihitung menggunakan rumus yang ini. Oke, setelah itu masuk dalam biaya upah tenaga pemeliharaan atau BUI. Biaya upah perbaikan kendaraan jenis masing-masing jenis kendaraan dihitung menggunakan persamaan yang digunakan warna kuning. Nah, untuk keterangan dapat dilihat untuk harga satuan upah tenaga pemeliharaan atau UPT di sini diambil dari daerah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tahun saat ini 2024. Nah, untuk UMR juga berdasarkan disesuaikan yaitu 2.250.419 rupiah. Nah, untuk hari kerja itu kisaran 8 jam. Untuk jam kerja per minggu itu 6 jam. Untuk total jam kerja per bulan itu 192. Untuk upah montir per jam itu kadang-kadang 11, kadang-kadang 14. Jadi sini diambil yaitu 11,720,93. Oke, untuk kebutuhan jam pemeliharaan JPI itu dihitung menggunakan rumus yang dibuat menggunakan warna kuning. Untuk keterangan dapat disesuaikan. Untuk tabel yang ini diambil dari panduan PDT 2014 tadi. Untuk JPI juga diambil berdasarkan itu. Untuk JPI ini dihitung menggunakan rumus yang ini. Jadi didapat per jenis kendaraan itu 100. Untuk mobil sedan itu 169,219. Sampai truk berat itu didapat 321,839. Untuk biaya upah tenaga pemeliharaan BUPI ini dihitung juga menggunakan rumus yang tadi di atas. Nah, rumus yang tadi diketahui di sini dihitung ini dalam satuan rupiah per kilometer. Nah, sehingga didapat untuk kendaraan sedan itu didapat 1.983,40 rupiah per jam. Untuk truk berat itu 3.889,47. Nah, ini dihitung menggunakan rumus yang ini. BU sama dengan JPI, nilai JPI itu dikali dengan UT dibagi dengan 1000. Nah, sehingga di sini didapat hasil sebagai berikut. Oke. Untuk yang bagian berikut biaya konsumsi ban. Nah, di sini untuk tanjakan dan turunan dihitung masing-masing. Untuk daerah yang disurvei yaitu masuk dalam kondisi medan datar. Nah, sehingga untuk TT dalam meter per kilometer itu diambil nilai 5. Derajat tikungan tadi diambil sesuai dengan kondisi medan yaitu 15. Oke, setelah itu biaya konsumsi ban. Nanti biaya konsumsi ban ini dihitung menggunakan rumus di volt BBI sama dengan KBI dikali dengan HBJ dibagi dengan 1000. Rumus yang ini yang akan digunakan. Setelah itu untuk konsumsi ban KBI. Jadi KBI ini dihitung dicari menggunakan rumus yang ini. Oke, setelah itu keterangannya dapat disesuaikan. Untuk tabel yang ini diambil dari panduan yang tadi diketahui itu dapat dilihat. Setelah itu untuk perhitungan konsumsi ban KBBI ini juga disesuaikan menggunakan rumus yang tadi hitung sehingga dapat jenis kendaraan sedan itu didapat 0,021,087.
sampai truk berat itu didapat 0,1753. Untuk perhitungan KB, untuk perhitungan biaya konsumsi bahan atau BBI itu dihitung menggunakan rumus yang tadi di atas ini, sehingga di sini didapat hasil dari jenis kendaraan yang pertama sedan itu 110,71 sampai truk berat itu 640,03. Untuk biaya tidak tetap besaran BOK atau BTT. Biaya tidak tetap dihitung dalam menjumlahkan biaya konsumsi bahan bakar, biaya konsumsi oli, biaya konsumsi super cadang, biaya konsumsi tenaga pemeliharaan, dan biaya konsumsi bahan sebagai berikut. Nah, ini dihitung ini menggunakan rumus yang jadi untuk BTT ini jumlah dari semua perhitungan yang tadi kita hitung, mulai dari BI, BBMJ, ditambah dengan BUI, ditambah dengan BPI, ditambah dengan BUI, ditambah dengan BBT. Nah, sehingga di sini sudah diuraikan per masing-masing kolom. Untuk BI, BBMJ itu juga sudah dipindahkan ke kolom yang ini. Sehingga di sini untuk komponen BOK tidak tetap rupiah per kilometer itu didapat mobil yang pertama jenis kendaraan sedan itu didapat 4.333,86 rupiah per kilometer. Jadi nilai yang ini didapat dari bagian yang B ditambah dengan bagian C ditambah dengan bagian D ditambah dengan bagian E ditambah dengan bagian F, sehingga didapat hasil yang ini. Oke, untuk perhitungannya dapat disesuaikan. Oke, itu adalah hasil yang sudah kita cari. Jadi biaya yang tadi kita cari, biaya tidak tetap besaran BOK BTT, didapat hasil yang diberi tanda warna coklat. Untuk masing-masing jenis kendaraan, dari jenis kendaraan sedan sampai berat. Untuk berat itu didapat hasil 10.960,98 rupiah per kilometer. Oke, sekian hasil perhitungan yang kita dapat. Ini dapat dilihat. Semoga perhitungan ini dapat berguna. Terima kasih.